Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Sains Data, materi yang ketiga yaitu tools yang akan digunakan pada data science. Adapun outline pada kesempatan hari ini, yang pertama instalasi Anaconda, yang kedua operasi pada Jupyter Notebooks, yang ketiga adalah pustaka Python untuk sains data, dan yang keempat adalah penggunaan tools pada Python. Sebelum kita mengoperasikan Python, kita nanti akan menggunakan Anaconda ya, yang di dalamnya lengkap ya, diantaranya Python itu sendiri, di mana kita harus menginstalasi ya. Pertama harus dicari dulu, di searching dulu Anaconda ya dengan search engine. Bisa kita buka alamat Anaconda ya, di search dulu. Nah, ini untuk Anaconda bisa diklik di sana. Kemudian nanti kita download ya, di-download dulu. Setelah kita download Anaconda pada homepage Anaconda itu, nanti baru kita lakukan instalasi ya. Tentunya saat download kita harus memperhatikan konfigurasi sistem operasi kita ya, menggunakan 32 bit atau 64 bit ya. Biasanya untuk komputer sekarang atau laptop sekarang udah kebanyakan 64 bit ya. Nanti ini perlu diperhatikan. Kemudian setelah tentukan konfigurasi, nanti kita download Anaconda sesuai dengan konfigurasi sistem kita ya. Di sana ada pilihan nanti. Kemudian kita mulai menginstalasi Anaconda ya. Biasanya Python 3 minimal ya, Python 3.6 ya. Kemungkinan sudah ada di sana nanti yang kita instalasi, paling enggak kalau enggak 3.6, 3.7 ataupun 3.9 gitu ya. Ya. Oke, nanti bisa diinstalasi dulu ya. Kemudian kalau sudah instalasi, nanti kita buka ya Jupyter Notebooks dengan Anaconda. Ini contoh kita sudah menggunakan Jupyter Notebook ya dengan Anaconda gitu ya. Nah, ini ada beberapa file yang ada di drive ya. Di situ nanti kita bisa bekerja ini untuk menggunakan Python. Kita diklik menu new ini ya, diklik new, nanti ada Python, kita bisa pilih menu Python ya, ataupun bisa langsung milih kalau sudah punya file Jupyter Notebook yang sudah dibuat sebelumnya, bisa di open saja, bisa dibuka saja gitu ya. Kelebihan kita menggunakan Jupyter Notebook ya, yang di sana notabene penggunaan Python ya, kita nanti bisa nuliskan perintah-perintah Python di sini ya. Perintah-perintah Python bisa dituliskan di sini. Kelebihannya kalau kita menggunakan Jupyter Notebook ya, nanti perintah-perintah itu akan tersimpan pada satu file gitu ya. Nah, ini nanti kalau ini yang aktif adalah nama filenya kita namai dengan data science ya. Nah, dimulai dari in ya, ini kita bisa menuliskan ya. Ini di kanan atas ya, kita akan tertulis ini Python 3. Kalau tadi kita klik new Python ya, new Python 3. Nah, di sini ada file, edit, view, insert dan lain sebagainya. Ini ada run ya. Kemudian ada pilihan outs atau nanti markdown ya. Nanti ada 4 pilihan di sini, tapi yang paling sering kita pakai adalah code. Ini berarti kita menggunakan kode Python. Kalau markdown kita menggunakan latex ya, untuk menuliskan teks di sana gitu ya. Oke.
pada pertemuan ini kita bahas dasar-dasar Python ya, bagaimana kita menggunakan sintak Python, bagaimana kita mengenali variabel, tipe data, operator, karakter atau string, array gitu ya, sama logika, statement if, list, tuple, himpunan, fungsi ya. Ini nanti bisa diakses juga ini di GitHub.com ya, data science ya. Ini dasar-dasarnya ya, nanti lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan digunakan Python ya. Jadi kita harus mengenal variabel dan objek ya. Tentunya di Python ini kita tidak perlu mendeklarasikan tipe dari variabel itu ya, beda dengan pakai Pascal gitu ya, pemrograman Pascal atau pemrograman C dan lain-lain itu perlu mendeklarasikan tipe dari variabel itu ya. Tapi di sini tidak ya. Di sini tipe itu dikaitkan dengan objek ya, bukan variabel gitu ya. Ini misalkan X sama dengan 5 atau X sama dengan array 1, 3, 5 gitu ya, atau list 135, atau berbentuk X sama dengan string Python ini ya, Python dalam tanda petik ya. Kemudian ada juga bagaimana kita membuat referensi ya, bukan menyalin ini, Y sama dengan X ya, berarti nanti mereferen ke X ini nilai-nilai dari Y gitu. Kemudian X0 ini sama dengan 2, ini artinya elemen dari X itu diganti dengan 2 ya, diganti dengan 2 ini ya. Kemudian kalau print Y ya, nanti Y kan sama dengan X ya, berarti nanti 2 Y itu merupakan list dari 2 3 dan 5 gitu ya. Jadi ini kita mencoba ya membuat variabel dan menentukan objek dari variabel itu ya. Nah, ini penggunaan aritmatik pada Python ya, kita biasanya menggunakan built-in tipe numerik ya. Di antaranya bisa menggunakan integer, floats maupun bilangan kompleks ini ya. Nah, misalkan yang pertama ini ya, kalau nanti saudara tuliskan di Jupyter Notebook atau di Python ya, A sama dengan 5 plus 2, ini berarti A ini berisi tipe integer ya. Kalau B sama dengan 9 min 3 titik ya, ini nanti akan berarti bahwa ini adalah operasi floats atau bilangan real gitu ya. 5 kali 2 ya, untuk C ini ya, ini 10 integer juga. 5 pangkat 2 25 ya, untuk D ya, ini juga integer. Ini yang terakhir 5 dibagi 2 adalah 1 ya, ini integer juga. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ini ada beberapa perbedaan penggunaan di Python 2 maupun Python 3. Nanti kalau saudara juga mencoba pakai Python 2 ya, tapi umumnya hampir sama gitu ya, penggunaan aritmatiknya gitu ya. Ini pakai pembagian, ini pembagian bilangan ya, pembagian bilangan, integer dibagi integer ya. Yang ini 7 bagi 2 ya, ini akan didapatkan F itu 3,5 gitu ya. Jadi menjadi bernilai floats ya. Kemudian kalau ini F pakai pembaginya 2 ini ya, pakai garingnya 2 ya, nanti hasilnya adalah 3 ya. Ini adalah diambil nilai bulatnya gitu ya, nilai bulatnya 7 dibagi 2 titik ya, ini hasilnya 3,5 ya, ini bentuk floats ya.
Tapi juga bisa jadi nanti dua ini bisa dikasih ini floats ya, sehingga nanti F sama dengan 7 dibagi float 2 nanti hasilnya 3,5 juga ya, hasilnya juga floats ya. Integer dari 7 bagi 2 ya, kita menggunakan integer ini untuk menghasilkan integer juga ya. Tapi kalau tidak digunakan integer seperti pada baris 2 ini ya, hasilnya 3,5 gitu ya. Nah ini operasi sederhana ini nanti perlu kita ketahui gitu ya, sehingga nanti saat operasi lanjut ya, kita tidak tidak melakukan kesalahan aritmatiknya gitu ya. Jadi kadang hasilnya secara sintak ini tidak salah gitu ya, secara sintak itu tidak salah, tapi secara meaning artinya nanti bisa salah gitu ya. Kalau kita menggunakan baris kedua maupun baris terakhir ya, hasilnya kan 3,5 sama 3 gitu ya, padahal yang dimaksud misalkan 3 gitu ya. Nah, makanya nanti kadang hasilnya bisa berbeda kalau kita tidak memahami aritmatiknya. Maka dari situ ya, aritmatik sederhana semacam ini nanti harus diperhatikan ya, maksud kita apa, sehingga kita nanti betul-betul menggunakan operasi yang benar. Kemudian untuk string juga ya, pembahasan tentang string ya, kita bisa menggunakan kutip tunggal ataupun kutip ganda gitu ya. Kata yang pertama ini kutip tunggal, yang kedua kutip ganda. Kemudian kalau di dalamnya ini ada di teksnya itu, di stringnya itu ada petik ya, ini harus didahului dengan backlash ya. Ini yang baris ketiga ini ada backlash ya. Untuk yang pertama ini sama, atau bisa menggunakan petik double ya, kalau di dalamnya itu ada petik gitu ya. Tapi kalau pakai petik tunggal, kalau tidak dikasih backlash nanti akan terjadi error ya. Ya, kemudian kalau stringnya itu panjang ya, kita bisa membagi menjadi beberapa baris dalam pengetikan atau dalam penulisan di Python ya, supaya dari beberapa baris itu menjadi satu baris. Nanti di sebelah akhir dari string yang mengakhiri baris itu, supaya nanti nyambung ke baris berikutnya, ini dikasih backlash ini ya. Dikasih backlash ini maksudnya nanti baris kedua ini menyambung ke baris pertama, kemudian baris ketiga ini menyambung ke baris pertama juga gitu ya. Kalau ini ada backlash ya. Jadi ini nanti tulisan this is a really long strings, it has multiple parts but all is one line. Jadi nanti 3 baris ini nanti akan menjadi satu baris gitu ya. Oke, jadi itu teknis ya, bagaimana penulisan suatu string. Kemudian kalau kita membuat multiple baris ya, jadi ada beberapa baris ya, ini ada 3 baris ya, harus menggunakan tanda kutip 3 ya. Ya, tanda kutipnya adalah 3 kali ya. Ini petiknya ini 3 ini ya. 3 kali ya, tanda kutipnya 3 kali lipat ya, untuk string multiple baris. Entah 2 baris, 3 baris, 4 baris, ini harusnya pakai kutip 3 ya, tanda kutip 3 di awal maupun di akhirnya saja gitu. Oke, lanjut pada list ya. List itu menggunakan kurung siku gitu ya. Integer list ini ya, untuk yang pertama ini ya, pakai kurung siku 1,2,3. Bisa juga di list itu campuran isinya gitu ya.
elemennya itu bisa campuran ya, ada stringnya diupdate pakai petik double, ada integernya realnya gitu ya 1.0.1, ada juga logic ya true ya ini. Jadi elemennya itu bisa seragam, bisa tidak seragam semacam ini. Juga ada list itu yang ada null atau kosong gitu ya, elemennya kosong ini, pakai kurung siku biasa, tidak ada isinya ini. Jadi ada tiga buah elemen ya. Yang pertama integer list, yang kedua adalah heterogeneous list, yang terakhir adalah kosong ya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengetahui panjang list yang menggunakan ini kata length, diawali dengan length ini ya, length kurung integer length ya. Kemudian untuk menjumlah ya bisa diawali dengan sum gitu ya, sum dalam kurung integer list ya ini. Oke. Kemudian kita bisa mencari elemen ke i dari suatu list ya. Ini listnya kan x ya, sama dengan i, untuk i itu dalam ring 10 gitu ya. Ring 10 itu dia menghitung dari 0 gitu ya, elemen 0, elemen 1, elemen 2 dan seterusnya sampai 9. Jadi nanti kalau 0 ya, ini sama dengan x 0 ya. Jadi nanti nilainya adalah 0. Kemudian once ya, ini sama dengan x1, berarti nanti nilainya adalah 1. Jadi listnya dari indeks depan ya, mulainya dari 0. Tapi kalau kita ingin melihat elemen akhir dari list itu ya, elemen terakhir dari list, misalkan elemen ke-9 ya, nah ini sama dengan x min 1. Kemudian elemen 8 x min 2 gitu ya. Jadi kita bisa menentukan elemen di awal maupun di akhir dari suatu list ya ini. Jadi suatu saat nanti saudara akan mengambil elemen dari suatu list ya. Ini caranya seperti ini ya. Kita bisa menentukan elemen awal ataupun elemen akhir. Kemudian bagian dari list ya. Bagian dari list itu kumpulan dari beberapa elemen gitu ya. Kalau tadi hanya elemen, kalau ini sepotong list ya, atau bagian list ya. Misalkan tadi listnya kan ada 10 elemen tadi ya, x sama dengan i, untuk i in ring 10 ya, ini berarti ada 10 elemen. Kemudian kita bisa mengambil sepotong list ya. Untuk yang pertama ini kita mengambil yang pertama sampai yang keempat ya, 1, 2, 4 ini x 1.25, berarti kita mengambil elemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi elemen nolnya tidak diambil gitu ya, elemen list dari yang pertama tidak diambil, ngambilnya dari yang satu gitu ya. Jadi 3 elemen pertama ya, kalau 3 elemen pertama itu mulai dari elemen 0, elemen 1, dan elemen 2. Caranya x kurung buka titik 2, 3 kurung tutup ini. Kalau 3 elemen terakhir ya, x dalam kurung siku min 3 titik 2 ya, jadi hasilnya 7, 8, 9. Nanti silahkan ini nanti dicoba ya, dicoba pakai Python, nanti dicek hasilnya ini ya. Ini hasilnya kita beri catatan di belakangnya ya, biar mudah kita pelajari gitu ya. Jadi itu ya, kita bisa mengambil sepotong list ya. Misalkan nanti aplikasinya ya ada kalimat gitu ya, kita akan mengambil subjeknya atau mengambil predikatnya gitu bisa ya. Jadi nanti aplikasinya biasanya di Natural Language Processing gitu ya, NLP nantinya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di aplikasi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kadang nanti akan dipakai di sana ya, mengambil beberapa huruf dari suatu
kalimat misalkan. Kemudian nah ini juga kita bisa ngecek keanggotaan suatu list ya. Nah, ini misalkan nanti juga ngecek keanggotaan kan kita bisa juga mencari suatu kata ya pada suatu kalimat gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi nanti satu in list 1 2 3 nanti jawabnya adalah true. Kalau 0 in 1 2 3 ya jawabnya false. Ya, ini. Jadi kita bisa mengecek ya anggota sebuah elemen itu merupakan anggota list atau bukan gitu ya, semacam itu. Atau kadang nanti bisa digunakan untuk pencarian kata dalam kalimat gitu ya. Kemudian ada juga penggabungan list ya, kita bisa menggunakan extend ini ya. Jadi X dengan Y ini merupakan list yang berbeda, bisa didapatkan list gabungan ya, X dot extend Y. Nah ini list gabungannya. Kemudian ini juga yang untuk Z juga ya, ini Z sama dengan X plus Y. Z nya juga berisi 1 2 3 4 5 6. Ini juga merupakan gabungan ya. Konkatenasi ini bisa pakai extend atau bisa pakai plus ini ya. Oke. Jadi bedanya apa? Bedanya untuk yang pertama ini pakai extended ini, X barunya nanti akan berupa list dari 1 2 3 sampai 6. Tapi kalau untuk yang ini yang pakai Z sama dengan X plus Y ya, nanti Z nya ya, variabel Z berupa list 1 2 3 sampai 6. X nya tetap gitu ya, X nya tetap 1 2 3. Jadi bedanya kalau nanti kita pakai extend maupun pakai plus ya, kita perhatikan di nilai X nya ini. Oke ya. Suatu saat saudara juga perlu memodifikasi isi dari suatu list gitu ya, bisa mengalihkan ya, bisa menambah gitu ya, bisa menghapus elemen dari list itu ya. Ini ada beberapa contoh ya, modifikasi isi list, baik itu list itu berupa integer maupun list itu berupa string gitu ya, string. Silahkan nanti ini dicoba ya, bisa kita lanjut. Kemudian kita bisa menggunakan juga list itu menggunakan fungsi ring ini ya, fungsi ring ya. Misalkan for i in ring 5, kalau kita cetak print i nanti akan mencetak 0 1 2 3 4 ya, dalam baris yang terpisah ini ya. Nanti mencetaknya ke bawah kalau seperti ini. Ini untuk menyingkat tempat ya, kita tuliskan seperti ini ya, ke samping ini. Harusnya nanti kalau saudara pakai Python nanti akan tercetak pada baris yang berbeda. Termasuk ini ya, yang kedua, ketiga ini juga ya. Kalau pakai jarak 2 gitu ya, 0 sampai 10 dengan lompat 2 ya, print i nya mulai dari nyetaknya adalah 0 2 4 6 8. Nah ini juga nanti dalam baris yang terpisah gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini ada list ya, listnya A ya. Di sini ada 5 elemen di dalamnya yang berupa string ya. Di situ kita loopingnya bisa pakai for i in range length A gitu ya. Jadi length itu untuk mengambil panjang dari A gitu ya. Baru nanti kita menghitung ini, baru kita mencetak i, ai ya. Jadi i nya adalah mencetak 0 1 2 3 4, ai nya mencetak Mary had a little lamps ya ini. Nah ini ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan list berupa ring ya. Di situ nanti biasanya ring itu berupa integer gitu ya.
ya. Oke, ya. Ring juga bisa dibuat semacam ini ya. Ya. Print ring 3 ya. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini silahkan nanti bisa dicoba ya fungsi-fungsi ring, cara menggunakan ring, dan bagaimana mencetaknya. Lanjut pada fungsi input ya. Suatu saat nanti saudara bisa manggil file, misalkan file Excel atau file yang lain ya, file data ya, bisa pakai inf log ya, obj ya, ini pakai ini. Jadi apa namanya, ini nama dari file ya, misalkan nama file yang di apa namanya untuk menyimpan atau sebagai variabel lah gitu ya, sebagai variabel untuk membuka file data ya dari input ya. Kemudian untuk ini S ini ya, ini nanti kalau di sini kita gunakan read ya, read dalam kurung ya, dari inf lobj ini ya, berarti di situ membaca ya file menjadi string gitu ya. Ya. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan yang belakang ini, ada read kurung buka kurung tutup, ada read kurung n gitu ya. Nah, ini menghendaki membaca n bytes ya. Kemudian ada read lines kurung buka kurung tutup ya. Ini hanya membaca satu baris ya. Kemudian read lines dalam kurung buka kurung tutup ya, ini ada S, yang di atas tidak pakai S ya. Kalau yang bawah ini, yang paling bawah ini akan menghasilkan list dari line strings ya. Jadi ini akan ada beberapa lines ya, gitu ya. Nah, ini juga hampir sama ya untuk file outputnya ya. Nanti out FLGBG nya ini untuk apa, variabel yang nanti digunakan untuk membuka data ya. Ini di belakang ini pakai V ya, ini indikasikan write gitu ya. Kalau yang atas ini R ya, ini mengindikasikan read ya, read ya, R untuk reads, V ini untuk write gitu ya. Ya, ini ada perbedaan yang diperhatikan seperti di depan tadi. Ini pakai write, ada write lines ya, ada juga close ya, ini menutup file ya. Oke, saya kira nanti saudara bisa mengetahui atau bisa mencoba ya membuka file data Excel misalkan nanti, bagaimana setelah itu nanti mencetak ke suatu file ya. Jadi bisa membaca file data ataupun bisa menyimpan file data ya. Ini nanti bisa dicoba dalam sains data, nanti kebanyakan akan menggunakan data-data yang tersimpan pada suatu file atau nanti bisa menyimpan data ke suatu file. Ini sangat penting nanti digunakan di data science ya, terutama di pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti. Kemudian suatu saat juga kita bisa menggunakan random ya, bilangan random misalkan untuk keperluan statistik ya, menghasilkan angka acak itu sering sekali dipakai ya. Nanti ini ada beberapa contoh ini ya, kita harus mengimpor random menggunakan fungsi pustaka random ini, pakai impor ya. Ya, ini penulisan sintak untuk bilangan random 4 ya, 4 bilangan random ya, menggunakan random kurung buka kurung tutup for underscore in ring 4 ya. Ini kita nanti menghasilkan ini 4 bilangan random ya.
saudara bisa butuh 100 ya, nanti di ringnya nanti kita tulis ring 100 gitu ya, semacam ini ya. Suatu saat nanti saudara bisa menggunakan angka random untuk keperluan data science. Suatu saat saudara perlu membuat fungsi gitu ya, fungsi dengan, kalau ini kita menggunakan dep ya, dimulai dengan dep, kemudian baru nama fungsinya. Di sini saya tuliskan fs01, kemudian ini ada variabel input abc gitu ya, dalam kurung dipisahkan koma, baru titik 2 ya, baru ditulis fungsinya, kemudian return ini untuk melihat hasil dari fungsi itu gitu ya, y-nya misalkan di sini. Untuk yang pertama ini kita kasih input 2, 3, 4 ya. Fungsi ini nanti akan menghasilkan nilai y 14 ya. Ini fungsi satu output ya, satu output. Kemudian yang kedua ini dep fs02 ya, inputnya 3 abc ya, fungsinya ini ya. Nanti mengembalikan dua nilai ini, mengembalikan dua nilai, yaitu nilai y dan nilai x gitu ya. Inputnya sama ini 2, 3, 4 ya, menggunakan fungsi 02, hasilnya 14,24 ya. Nah, ini suatu saat juga saudara perlu menggunakan semacam ini ya, fungsi-fungsi yang harus didefinisikan sendiri ya, fungsi-fungsi matematik atau fungsi-fungsi trigonometri ya, nanti bisa didefinisikan semacam ini. Kebanyakan fungsi-fungsi di pemodelan nanti kan berbentuk apa namanya, kompleks ya, nanti bisa dibuat sendiri ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menggunakan pustaka Python ya, untuk sains data. Ada beberapa pustaka atau toolbox ya, atau library pada Python yang populer ya. Pertama adalah maths ya, ini sangat diperlukan ya, terutama untuk penghitungan apa namanya, formula-formula matematik, nanti akan menggunakan ini. Kemudian ada NumPy, ada scipy, ada pandas, ada scikit-learn ya. Ada juga untuk visualisasi data, library-nya bisa menggunakan matplotlib maupun Seaborn ya. Dan ini nanti semuanya nanti ya, sebelum kita bekerja kadang nanti harus diinstalasi dulu gitu ya, pada SCC ya, Share Computing Cluster ya ini. Jadi nanti ini harus di instalasi dulu, biasanya pakai PIP gitu ya, PIP install math, PIP install NumPy, PIP install scipy dan seterusnya ya. Masih banyak lagi ya fungsi-fungsi yang lain, library Python itu cukup banyak ya. Ini yang paling familiar, berapa 7 ini gitu ya. Kalau nanti di pengolahan image, pengolahan suara atau video, nanti ada fungsi-fungsi yang lain nantinya ya. Apalagi nanti kalau sudah ke deep learning, nanti ada fungsi keras dan lain sebagainya, nanti yang perlu diinstalasi ya. Kemudian cara menggunakannya ya, menggunakan pustaka tersebut ya pada Jupyter Notebook ya, kita cukup menggunakan import ini ya. Jadi pada Python ya, ataupun pada Jupyter Notebook penulisannya sama seperti ini ya, import numpy snp ya. Ini np ini untuk penyederhanaan nanti saat kita menggunakan numpy gitu ya. Scipy juga demikian, kita pakai singkatan sp, pandas pakai pd ya, matplotlib pakai mpl, Seaborn ya pakai sns ya ini. Jadi semua ini nanti harus diimport dulu ya, kemudian bisa diberikan nama singkatan ini ya, nama singkatan menggunakan S ini ya. Nah, ini lebih baik tuliskan di awal ya, di baris awal gitu ya. Ya, di awal sebelum dipakai dituliskan, dijadikan satu aja ya, semacam ini ya. Untuk yang matematik ya, ada banyak sekali
nama perintahnya ada absolute, ada cell, ada post, floor gitu ya. Kalau cell itu pembulatan ke atas, cosinus itu menghitung cosinus dalam radian gitu ya. Floor itu pembulatan ke bawah, log ini untuk logaritma dan seterusnya. Saya kira tidak masalah ini ya, ada round, ada sin, ada squared ya. Ini caranya tadi ya, bisa diimport mat dulu. Kalau pengen mengetahui fungsi-fungsi atau nama common yang ada di mat ini, bisa dir mat ya. Dimulai dengan dir mat itu nanti akan dimunculkan semua perintah. Termasuk nanti yang lain ya, termasuk di pandas atau di numpy tadi, saudara pakai dir nanti akan ditampilkan nama-nama fungsi atau nama-nama common yang bisa digunakan ya. Oke ya, ini kita beri contoh untuk penggunaan log sama sin ya, print log sin 0,5 gitu ya, hasilnya sekian. Atau kalau menggunakan tadi yang menggunakan singkatan tadi ya, kita bisa menggunakan import mat s m gitu ya. Jadi nanti mencetaknya harus dimulai m ini. Jadi print m titik logs dalam kurung m titik sin 0,5, hasilnya ini ya di bawahnya. Silakan nanti dicoba untuk penggunaan formula-formula matematik yang lain ya. Menggunakan import maths ya. Kemudian numpy ya, ini juga sangat familiar di Python sebagai pustaka untuk science data ya. Ini modul yang sering dipakai di komputasi ilmiah di sana ya. Jadi cara menanganinya sangat nyaman dan efisien ya, terutama untuk menangani array multidimensi ya. Dan juga nanti banyak pustaka Python lainnya yang dibangun menggunakan numpy ini gitu ya. Jadi pustaka-pustaka yang lain nanti banyak sekali yang mendasarkan numpy ini untuk membangun pustaka yang lebih kompleks ya. Ini contoh ya, contoh penggunaan numpy ya. Kita bisa, setelah tadi diinstal di awal tadi, kita bisa menggunakan ini form numpy import array. Jadi kita bisa menggunakan numpy ini ya untuk mengimpor array ya. Ini caranya seperti ini ya. A sama dengan array dalam kurung ini ya. Ini adalah menampilkan matrik ya, 2x2 ini ya. Untuk mencetaknya ya tinggal print A gitu ya. Ini kurungnya harusnya jatuh di bawahnya gitu ya. Ini gandeng ke atas. Kemudian yang B demikian juga ya. Bedanya kalau yang A yang pertama ini sudah kita menggunakan nilai float ya, real gitu ya. 2 titik, min 1 titik dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan yang B ini ya, B sama dengan array 2, min 1, min 1,3 ya, ini kan integer, supaya hasilnya nanti berupa float, bilangan real, ini dikasih koma floats ya, sehingga nanti kalau dicetak print B adalah 2 titik, min 1 titik, min 1 titik, 3 titik begitu. Ini jadi cara membuat array semacam itu ya. Saudara bisa membuat array dimensi berapapun ya, bisa 2x2, 3x3 atau 4x4 gitu ya, atau 1x3 juga bisa ya. Kalau hanya satu baris ya, kita biasanya menggunakan arrange ya, numpy import arrange ini ya. Kalau mau menggunakan arrange ya, kita pakai form numpy import bintang ya. Kalau bintang ini menunjukkan semua pustaka yang ada di numpy dipakai ya, dipanggil gitu ya. Kalau yang pertama ini form numpy import array, yang dipakai atau yang dipanggil hanya ini array saja ya. Ya, lebih aman kita biasanya pakai bintang ini, sehingga nanti kita bisa menggunakan
fungsi-fungsi yang ada di sana ya dengan bebas ya. Oke ya, ini misalkan range ya 2,10,2. Jadi di sini pakai print berarti mencetak ya, mencetak 2 sampai 10 dengan lompat 2, 2, 4, 6, 8 ya. Yang bawah ini juga print range 2.0, 10.0, 2.0, hasilnya 2.4, 6, 8. Ya ini, jadi range ini juga bisa untuk integer maupun real gitu ya. Kemudian untuk mengetahui tipe datanya kita bisa pakai A titik D type ya, ini nanti akan muncul D type nya apa. Oh, kalau A ini berarti D type nya adalah floats 64 ya. Ya, karena di sana kenapa float 64, karena kita menggunakan tadi komputer 64 bit tadi ya. Ini ya, ini yang A yang tadi list awal ini tadi kan 2 titik min 1 titik min 1 titik 3 titik ya, ini berbentuk floats ya. Ya, kadang nanti juga kalau pakai komputer atau laptop 32 bit nanti floatnya float 32 ya. Oke. Ya, ini operasi selebihnya ya. Mungkin ada operasi dot product, inner product ya. Saudara nanti bisa mengoperasikan ya pakai dot, pakai inner gitu ya. Sekaligus nanti di sini dicontohkan bagaimana mencetaknya gitu ya, mencetak stringnya ya, baru diikuti hasilnya gitu ya. Ini silahkan nanti dicoba ya pakai Python ya untuk mengoperasikan array gitu ya. Biasanya di situ untuk aljabar linear nanti banyak sekali menggunakan operasi array semacam ini ya. Itu kemudian nanti saudara juga bisa menggunakan NumPy ini untuk program linear gitu ya. Ya, saudara bisa menggunakan import NumPy snp ya, ini singkatan ya. Array tadi ya, membuat array. Apa yang bisa kita ketahui dari suatu array ya? Kita bisa mengetahui endimnya ya, x.endim ya, dimensinya 1 ya. Array semacam ini nanti kalau kita menggunakan x.endim adalah hasilnya 1 ya, 1 dimensi. X-shape nanti hasilnya dalam kurung 4 koma gitu ya. Ini penulisan di Python itu hasilnya muncul semacam ini kalau kita menggunakan x.shape ya. Karena ini isinya 4 ya, tadi isinya 4, ini 4 koma. Kemudian length ya, length x ya, ini juga mengetahui jumlah anggotanya langsung 4 gitu ya, 1, 2, 3, 4. Apa bedanya shape dengan len ya, saudara bisa memperhatikan ya di situ. Kalau len itu panjangnya, kalau x-shape itu bentuknya gitu ya. Bentuknya di situ berbentuk array juga gitu ya, array 4 dimensi. Kemudian di NumPy itu kita juga bisa menggunakan beberapa fungsi yang ada di NumPy ya. Ada linout ya, ini singkatan dari linear algorithm gitu ya, disingkat dengan linak ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi linear aljabar ini di linout ya. Ini NumPy untuk linear aljabar ya. Nah, ini untuk menyingkatnya kita pakai LA saja ya. Linak itu LA, linear aljabar ya. Linear aljabar LA ya. Di linear aljabar kita bisa mencari determinan. Jadi kita menggunakan LA.det A gitu ya. Nanti akan diketahui determinan dari A. Ya, selain itu nanti saudara bisa mencari yang lain ya, mencari inpass ya, mencari solusi persamaan linear dan lain sebagainya.
ya. Di NumPy itu banyak sekali ya operasi aljabar linear yang bisa diselesaikan ya. Matplot di sana digunakan untuk membuat fungsi ya, mengeplot garis, plot pencar ya, histogram ya, kemudian bisa membuat diagram lingkaran ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti juga saudara bisa menuliskan judulnya, sumbu X, sumbu Y-nya, legend dan lain sebagainya, atau membuat grid gitu ya menggunakan matplot ini ya. Kemudian untuk visualisasi lebih lanjut nanti kita bisa pakai Chevron tadi ya, nanti bisa kita contohkan ya. Ini contoh mencetak grafik ya. Kita harus mengimpor matplotlib.pgplot ya, SPLT ini. Jadi kita juga harus mengimport NumPy NP gitu ya. Jadi untuk membuat array untuk X dan Y ya, kita pakai landscape ya, NP landscape 0320, yang berikutnya Y-nya adalah 0920 gitu ya. Data X dan Y sudah dibuat pakai NumPy linspace, membuat list berupa angka ini ya, kemudian baru diplot ini ya. Plotnya harus dimulai dengan ini PLT ini ya, matplotlib tadi ya, PLT tadi dot plots X, Y. Kalau dulu pakai MATLAB kan langsung plot X, Y gitu ya. Tapi kalau di Python itu harus disertakan ini fungsi library matplotlib pgplot ini ya, yang disingkat dengan PLT ya. Jadi setiap awal dari ini perintah-perintah matplotlib ini harus diawali dengan PLT ini, plt.plot X, Y, plt.xlabel, plt.show kurung buka kurung tutup ya ini. Ya ini nanti silakan dicoba, nanti akan ditampilkan grafik XY gitu ya, grafik XY dengan label X ya. Kemudian nanti saudara bisa pakai selain plt .xlabel, saudara bisa menambahkan plt.ylabel ya, memberi label pada sumbu X dan bisa memberi label pada sumbu Y, atau bisa pakai title, memberi judul gitu ya. Nah, ini nanti silahkan ditambahkan, atau bisa pakai grid, plt.grid kurung buka kurung tutup ya. Ya nanti bisa dilengkapi ya. Dalam mencetak grafik itu informasinya biasanya kalau bikin grafik itu harus ada sumbu X, sumbu Y sama judulnya gitu ya. Selain nanti berupa legend, nanti bisa juga menambahkan legend juga ya di mencetak grafik ini. Ini contoh ya, contoh mencetak grafik yang bisa menambahkan legend ya, maupun grids ya, juga bisa menyimpan figurnya ya. Ini testplot.png. Jadi grafik yang dibuat nanti ya bisa dicetak ya, bisa disimpan ya pada suatu file ya. Ini ya, nanti silahkan dicoba. Ini membuat plot grafik scene sama grafik cost ya, dijadikan satu grafik ya. Nanti di situ dibedakan garisnya ini ya, pakai petik 0 ini min, ataupun topi min ini nanti akan membedakan warna garisnya. Silahkan nanti dicoba. Kemudian fungsi pustaka berikutnya adalah CCP ya. Nah, di sini juga menggunakan berupa sekumpulan algoritma untuk aljabar linear juga ya. CCP ini kadang nanti sering
digunakan bersamaan dengan NumPy tadi gitu ya. Ya, kalau CCP ini selain di aljabar linier, persamaan diferensial, integral numerik, optimasi, statistik, dan masih banyak lagi nanti yang bisa kita gunakan CCP ini. Nanti silahkan saudara bisa melihat ya, apa namanya, CCP ini apa saja yang apa namanya bisa digunakan ya. Kalau integral itu seperti apa, diferensial itu seperti apa gitu ya, fungsi-fungsinya apa saja yang bisa dipakai, nanti bisa dilihat dulu dan juga bisa dicontohkan. Dan semuanya biasanya di ini algoritma yang ada di aljabar linier, persamaan diferensial, integral itu banyak menggunakan tadi NumPy tadi gitu ya. Ya. Nah ini kalau kita ingin melihat apa namanya CCP itu apa saja, nanti kita bisa pakai help gitu ya. Perintah help dalam kurung CCP nanti akan ditunjukkan itu ya, fungsi apa saja yang bisa dipakai gitu ya. Ada di cluster, ada di discrete Fourier transform ya, integral, interpolasi, linear aljabar, optimasi, signal, start, dan lain sebagainya. Dan di masing-masing ini ya, di masing-masing ini nanti banyak fungsi yang bisa digunakan ya. Di integral itu nanti banyak juga integral apa gitu ya, ada integral Simpson, integral trapesium, dan lain sebagainya. Di interpolasi juga ya, interpolasi linear, interpolasi non-linear ya. Optimasi juga banyak nanti fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Tentunya nanti saat kita menggunakan nanti harus diimpor ya, import CCP ini ya. Yaitu ya sekilas ya, nanti saudara bisa mengeksplor lebih jauh ya penggunaan CCP ini. Nah ini cuman diberikan contoh ini ya, penggunaan CCP untuk linear aljabar gitu ya. Jadi pertama kita import dulu ya, form CCP import Linac ya, kemudian import NumPy SNP ya. Nah, kita bisa membuat array A dan B ini ya. A adalah array 2x2, B adalah array 1x2 gitu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan linier ya, pakai ini Linac.solve ya. Ini di Linac ini nanti dot di belakangnya ini banyak sekali perintahnya gitu ya. Ada solve, paling tidak solve ya, A, B berarti kita mencari residu atau solusinya ya. Print res nanti akan didapatkan solusi dari A, B ini ya. Solusinya apa nanti ya, solusi dari penyelesaian persamaan linier. Jadi langsung hasilnya nanti disampaikan di situ. Atau juga bisa apa namanya mencari invest ya. Kita bisa Y sama dengan Linac.investX ya. Jadi kita bisa mencari invest dari X yaitu Y yang nanti bisa dicetak semacam itu. Gitu ya. Silahkan nanti bisa dicoba untuk fungsi-fungsi yang ada di linear aljabar ini atau aljabar linear ini ya. Diantaranya tadi ada solve, ada invest, ada determinan gitu ya, dan lain sebagainya. Ya ini juga ya, tadi selain determinan ada agent value, agent vector juga bisa kita cari gitu ya. Ini contoh penggunaan Linac ya dari CCP ya, bisa menentukan determinan, agent value, agent vector, kemudian invest atau solusi dari persamaan linier dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya yang bisa saudara akses ya, pustaka-pustaka yang ada di Linac ini. Dan juga nanti di CCP selain Linac nanti tadi ya di integral, di sistem persamaan diferensial dan lain sebagainya bisa dicoba lebih lanjut. Nah ini juga saya contohkan ya, apa namanya dari CCP ini misalkan optimasinya ya. Dan ini nanti kita juga bisa menggunakan NumPy juga matplotnya gitu ya. Ini di
CCP optimasi kita mengimpor kurva fit ya, kurva fit ini untuk mencetak grafik fitting data gitu ya. Ini kita membangkitkan bilangan ya dari 0 sampai 100 sejumlah 40 ya. Kemudian nanti kita bisa menghitung Y sebagai fungsi ya, 3,45 dikalikan ini ya, numpisin ini dengan random ini ya. Kemudian kita bisa mengetes fungsi ujinya ini ya, fungsi uji tes ini A kali numpi dot sin B kali X ya, ini sebagai fungsi uji. Kemudian kita bisa menggunakan kurva fit ya untuk fungsi tes ini, fungsi tes dengan inputan X dan Y tadi ya, untuk menentukan ya kurva fit itu parameternya seperti apa ya. Ini kita bisa menghitung param dan param underscore conv ya, ini bisa menghitung koefisien fungsi sinus ya, A nya ini, A dan B ini ya, A dan B itu nanti nilainya berapa, sama kovariannya, menghitung koefisien kovariannya. Nah ini pakai fungsi kurva fit ini ya, kita bisa hitung param dan param conv. Kemudian bisa berikutnya menghitung Y1 ya, ini Y prediksinya gitu ya, Y prediksinya atau Y optimasinya, sehingga nanti bisa kita cetak grafik ya. XY itu grafik untuk data sumbernya, data asalnya, plot X, Y1 ini menghitung data optimasinya atau fungsi prediksinya gitu ya. Jadi nanti akan ada dua grafik ya dalam satu figur ya. Di situ nanti akan menunjukkan fungsi-fungsi data, titik-titik data dan titik-titik data prediksinya ya. Oke ya, nanti silahkan dicoba pakai Jupyter Notebook ya. Nanti akan bisa saudara simpan ke suatu file, hasilnya nanti akan muncul di sana sekaligus gitu ya. CCP ada juga yang integral ya, kita bisa CCP integral ya, ini form CCP import integral ya. Ini kita bisa mendefinisikan fungsinya dulu, nanti baru fungsinya itu kita integralkan ya, pakai integrate dot quadratur ya. Ini ya, quadratur ini ya salah satu fungsi integral yang ada di integrate ya. Cara penulisannya ya, di dalam kurung ini fungsinya kita tuliskan f ya, ini fungsi yang didefinisikan di sini. Misalkan bisa fs, berarti sini nanti tuliskan fs. Kalau ini f ya, def f, nanti di sini f 0.0 ini merupakan nilai awal, 1.0 ini adalah nilai akhir gitu ya. Nanti baru print G mencetak hasil integralnya ya. Dan nanti saudara bisa menggunakan fungsi-fungsi integral yang lain gitu ya. Salah satunya kan kuadratur ini ya. Ini saudara nanti bisa cek ya, fungsi-fungsi integral yang lain itu apa nanti ya. Silahkan coba lebih lanjut. Kemudian ada panda ya. Nah, panda ini atau pandas ya. Pandas ini kita akan menggunakan struktur dan alat data ya, yang nanti data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau data frame gitu ya. Nanti kita akan menggunakan ini ya. Dan di situ nanti kita bisa memanipulasi data gitu ya. Bisa menggabungkan, menyortir, mengiris, aggregate dan lain sebagainya. Maupun juga bisa menggunakannya sebagai penanganan data yang hilang. Ya ini sumbernya juga banyak, nanti silahkan bisa diakses ya di panda.pdata.org, ini juga lengkap nanti ya. Di GitHub ini juga ya, di Pandas ya. Oke, ini salah satu cara ya, bagaimana kita bisa membaca data dan mendeskripsikan data menggunakan Pandas ya.
kita harus setelah awal tadi kita import ya. Nah, sekarang kita ini form pandas import series dan data frame ya ini. Jadi kita mengimport series dan data frame. Kemudian import pandas SPD ya. Jadi pandas nanti biar mudah diingat dan sederhana kita pakai PD. Kemudian df ini merupakan variabel untuk penyimpan data nanti ya. Df sama dengan PD ya, ini pandas tadi yang diimport ya. .read CSV ya. Ini kita menggunakan file CSV ya, dari file Excel ya. Di sana datanya tidak dituliskan dalam bentuk sel tapi dipisahkan dengan koma gitu ya. Jadi file CSV ya. Nanti juga saudara sebetulnya selain pakai file yang berbentuk CSV ya, nanti sebenarnya saudara bisa menggunakan file Excel gitu ya. Untuk melihat deskripsi data ya menggunakan pandas ya, kita tuliskan df.describe kurung buka kurung tutup ini. Describe ini ya, df.describe kurung buka kurung tutup ini, kita bisa mengetahui ini jumlah datanya ya untuk masing-masing. Kalau ini kan per kolom ya, kolom ini merupakan feed name masing-masing yang ada ya Kak, feed name-nya. Kemudian ini masing-masing, kalau yang con ini menjumlah jumlah datanya con. Kemudian yang kedua menghitung standar min rata-ratanya. Yang ketiga standar deviasinya STD gitu ya. Mencari nilai minimumnya dari feed name yang ada tadi ya. Kemudian 25%, 50%, 75% ini merupakan kuartilnya gitu ya. Kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kemudian yang terakhir menghitung mark gitu ya. Ini jadi sebelum data itu diolah lebih lanjut, saudara nanti paling tidak ada satu paragraf untuk mendeskripsikan data dulu ya. Saudara menceritakan data ini jumlahnya sekian, rata-rata untuk umur misalkan, atau untuk selerenya misalkan sekian, standar deviasinya sekian, minimum sekian, maksimum sekian, kuartilnya sekian gitu ya. Saudara bisa berbicara deskripsi data dulu sebelum nanti diolah lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan bingung pengolahan data itu apa yang disajikan ya. Paling awal setelah data dikumpulkan ya, saudara harus mendeskripsikan data ini ya, menceritakan datanya tentang jumlah datanya berapa, minnya berapa, standar deviasi, minimum, maksimum, kuartil datanya gitu ya. Itu dibicarakan dulu, baru nanti olahannya ya, olahan lebih lanjutnya itu apa gitu ya. Ya. Oke. Cara membaca yang lain tadi selain saudara menggunakan CSV tadi ya, CSV kan tadi ini ds sama dengan pd.read_csv, baru nama file CSV dalam tanda petik gitu ya. Baru untuk kalau Excel ya, pd.read_excel ya, baru nama file ya. Excelnya ini bisa XLSX atau XLS saja bisa ini ya, nanti bisa dicoba ya. Terus yang lanjutnya ini sheet_name, ini saudara bisa pilih ya. Kalau dalam satu file Excel kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya ya. Saudara bisa pilih sheet yang keberapa yang mau diambil. Indeks kolomnya bisa diisi non aja, NA values-nya kita tulis NA saja gitu ya. Yang penting ini ya, nama filenya sama sheet-nya, sheet name-nya gitu ya. Untuk yang lain bisa ditulis ini. Atau kadang yang sheet name-nya kadang hanya berisi satu sheet juga, sheet 1 saja ya. Jadi nanti saudara bisa persis ini, tinggal mengganti nama filenya saja gitu ya. Nama filenya ini, my file ini ya, diganti my file ya dengan extensionnya ini ya. Nanti bisa digunakan untuk memanggil atau membaca file Excel gitu ya.
atau file stata, ini file statistik DTA ini ya, atau file SAS ya, ini juga file statistik ini SAS, atau HDF ya, HD5, file HD5. Jadi yang paling sering kita gunakan untuk menyimpan data itu kalau tidak tadi CSV, Excel gitu ya. Yang paling sering kita gunakan itu dua itu, CSV sama Excel. Yang ini stata, SAS sama HDF ini kelihatannya jarang kita gunakan gitu ya. Kita biasanya familiarnya ya CSV sama Excel itu ya. Oke, itu silahkan nanti digunakan untuk mengambil data-data, terutama dari dataset itu kebanyakan kalau nggak disimpan di Excel juga di CSV, data yang kita peroleh dari dataset. Di Pandas ya, kita juga bisa membuat data frame menggunakan list ya. Ini data satu ini ya, kita buat state-nya ini sebagai feed name-nya gitu ya. Feed name-nya state, bisa PA, MD, yes-nya 2012 sampai 2015, pop-nya 5.0, 5.1 ya, 5.2, 4.0, 4.1 gitu ya. Kemudian bisa dibuat data frame ini ya, dari data satu ini DF1 ini saya namai DF1 atau DF saja juga boleh gitu ya. DF1 sama dengan data frame dalam kurung data 1 ya. Kemudian kita tulis print DF atau DF1 gitu ya, DF1 atau print DF gitu ya, nanti akan ditampilkan data frame dari data 1 ini ya. Ini tidak saya tampilkan di sini untuk tabelnya, nanti silahkan dicoba saja. Kemudian selain kita bisa menampilkan data frame keseluruhan, kalau tadi ya, kalau yang ini kan data frame keseluruhan ini ya, DF1 tadi atau print DF1 data frame keseluruhan. Tapi kalau df.hash kurung buka kurung tutup ini hanya menampilkan 5 rekod awal gitu ya. Ini 5 rekod awal dari data frame tadi ya. Ini ya, dari data frame tadi bisa ditampilkan ini. Oke ya. Selain itu nanti saudara bisa mengetahui tipe datanya gitu ya, tipe data dari data frame tadi, dari data frame pada kolom tertentu. Misalkan kita bisa memeriksa kolom selere gitu ya. Kolom selere berarti pakai DF atau DF1 tadi ya, DF kurung buka nama feed name-nya yang mau diketahui tipe datanya dalam tanda petik tunggal ya, dot dtype. Nanti kalau kita enter nanti akan muncul dtype misalkan integer 64 gitu ya. Jadi tipenya integer 64 untuk selere ini. Kemudian kita juga bisa memeriksa seluruh tipe kolom gitu ya. Jadi caranya df.dtypes ya, pakai s di belakang. Dtypes ya. Kalau S kan berarti semua gitu ya, pakai semua, banyak gitu, menunjukkan banyak berarti semua. Kalau di type saja nggak pakai S itu hanya yang atas ini ya, di type ini hanya satu atau ya hanya satu aja atau tunggal gitu ya. Nah ini kalau semua nanti ditampilkan nih hasilnya ya. Name yang pertama adalah integer 64, rank, feed name rank, nanti objek, disciplines, objek juga ya, yes, sin phd ini integer 64 dan seterusnya. Jadi di situ ditunjukkan tipe dari masing-masing kolom atau masing-masing tabel dari data frame ini tadi. Ya, oke ya. Atribut yang lain nanti bisa saudara kendaki, bisa ditunjukkan ini. Tadi kan yang sudah kita contohkan ada dtypes ya, bisa columns, bisa x, bisa ndim, jumlah dimensi, size, jumlah elemen gitu ya, shape, mengembalikan representasi tuple dari secara dimensional ya. Kemudian values itu untuk representasi data numpy ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak atribut-atribut yang bisa
ketahui dari objek Python itu. Kalau metode, ya metodenya banyak juga ya. Metode itu kita bisa mengetahui heads-nya, tile, describe tadi gitu ya. Bisa mengetahui maksimumnya, minimumnya, mean, median, standar deviasi, sampel, drop NA gitu ya ini. Jadi metode-metode pada Python ya ini bisa digunakan ya, apa namanya, tinggal kebutuhan kita apa nanti ya. Metode pada data frame ini nanti bisa dicoba, silahkan. Salah satunya kita bisa mengetahui ini apa namanya, subset data frame menggunakan nama kolom ya, df dalam kurung petiknya sex ya. Kemudian juga bisa menggunakan nama kolom gitu ya, df.sec aja ya. Jadi bisa penulisan dengan cara yang atas maupun yang bawah, hasilnya sama nanti, hasilnya sama ya. Ini hanya cara atau metode untuk memilih kolom dari data frame ya. Bisa membuat kelompok-kelompok ya pada data frame ya. Nanti misalkan kelompokkan berdasar pendidikan, atau dikelompokkan berdasar pendapatan, atau golongan ya, ataupun berdasar pangkat gitu ya. Ya, di sini menggunakan group by ya. Group by, kalau ini group by-nya rank ya, berarti menggunakan with name rank ya. Rank nanti untuk membuat kelompoknya. Kemudian dari masing-masing kelompok ya, misalkan kita menggunakan rank, kita nanti bisa mencari min-nya ya, rata-ratanya ini pakai df underscore rank dot means, kurung buka kurung tutup gitu ya. Ini kalau hanya mengelompokkan saja ini pakai df underscore rank sama dengan df dot group by dalam kurung buka range dalam petik ya. Ini kalau hanya mengetahui grup berdasarkan rank gitu ya. Kalau mengetahui tiap-tiap grup dari rank itu, kemudian rata-ratanya berapa, juga bisa saudara buat. Oke ya, saudara bisa mencari gaji rata-rata dari peringkat profesor ataupun yang lain ya. Ini menggunakan grup by semua ya. Di sini mirip kalau di MySQL ya. Di sana saudara menggunakan select gitu ya. Nanti di sana pada operasi select nanti saudara bisa mencari pakai group by juga gitu ya. Di operasi SQL itu ada pembuatan grup juga, hampir sama dengan yang ada di MySQL ini ya, cuman lebih sederhana di sini ya. Ya ini oke ya. Memfilter data ya, ini sama juga di MySQL ya. Kadang hanya menampilkan gaji yang lebih besar dari 120.000 dolar gitu ya. Nah ini di operasi data frame ya, menggunakan filter ya ini ya. df underscore sub sama dengan df dalam kurung siku df selere lebih besar 120.000. Nah, nanti akan ditampilkan di sana ya, akan ditampilkan gaji rata-rata setiap peringkat profesor. Dan juga nanti kalau menampilkan pakai print aja nanti ya, print df underscore sub gitu aja. Saya kira tidak masalah ya. Ini saya kira filtering data saudara sudah familiar di MySQL, nanti tinggal menyesuaikan ini di data frame ini ya. Ya, jadi di sini memilih data ya, nanti di data science ya, kita nanti perlu juga ini memfilter data ya. Sekarang kita masuk pada scikit-learn ya. Di sini menyediakan algoritma pembelajaran mesin ya.
misalkan untuk klasifikasi, regresi, pengelompokan, validasi model dan lain sebagainya. Dan skitlearn ini juga nanti dibangun atas NumPy, SciPy dan Matplotlib ini. Jadi skitlearn ini nanti akan menggunakan ini ya, NumPy, SciPy dan Matplotlib ya. Termasuk Sherborne ini ya, ini juga fungsi pustaka berdasar Matplotlib ya, untuk antarmuka tingkat tinggi gitu ya. Jadi untuk menggambarkan grafik statistik yang lebih menarik gitu ya. Gitu. Jadi nanti ini biasanya dikombinasikan pemakaiannya ya, menggunakan skitlearn tadi maupun data frame tadi nantinya. Ini nanti kita berikan contoh ya. Nah ini kita biasanya mencontohkan ini pakai dataset iris ya. Ini iris kan saudara bisa dapatkan lewat internet ya, untuk mencari data iris ini ya, dataset yang sudah disediakan bebas diakses ya. Pertama nanti harus diinstal skitlearn ini tadi ya. Baru setelah itu nanti saudara import skitlearn ini ya, baru nanti form sklearn.datasets import load underscore iris. Jadi ini meload dataset ini iris ini ya. Load iris ya, nanti disimpan di iris ya. Kemudian nanti saudara bisa mengetahui tipenya, memeriksa jenis datasetnya gitu ya. Print type iris ya, untuk mengetahui tipe atau jenis datasetnya gitu ya. Nanti silahkan nanti dicoba ya. Nanti akan ditampilkan di situ feed name-nya apa saja, tipe datanya apa saja di situ ya. Apakah integer, apakah float dan lain sebagainya. Kemudian print iris.case ya ini. Nah, ini untuk apa ya? Untuk menentukan key daripada iris itu. Kemudian juga print iris.data kurung buka .25 kurung tutup ya. Di situ melihat dataset iris ya. Ini melihat dataset irisnya. Kemudian print iris.feature underscore, ini underscore ya, berubah jadi tanda ini, names ya. Di situ mengakses nama fitur daripada iris itu gitu ya. Nama fiturnya apa saja nanti bisa ditampilkan menggunakan print ini. Ini menjelajah dataset dulu gitu ya, menjelajah dataset dulu menggunakan skitlearn ya. Setelah kita bisa menjelajahi data iris atau data yang lain menggunakan sklearn ini, kita nanti bisa lanjutkan ya penjelajahannya itu, sekaligus bisa menggunakan Sherborne ini juga gitu ya, ataupun Matplotlib atau Pandas gitu ya ini. Jadi bisa dicoba ya dari dataset yang tadi di load tadi ya. Ini yang perintah yang pertama ini. Kemudian nanti di data itu nanti di split ya, untuk pemilihan model ya, untuk klasifikasi ya. Kita menggunakan Pandas dan Sherborne, kemudian bisa menampilkan datanya. Jadi untuk meload datanya kita bisa pakai Sherborne ini ya, df sama dengan sns.loads dataset iris ya. Ini berarti nanti kita meload dataset iris ini ya, datanya nanti dimasukkan ke variabel df. Nah setelah itu nanti print df.heads. Jadi ini menampilkan 5 buah dataset ya, 5 buah dataset awal ya. Setelah itu nanti saudara bisa ini ya, bisa menentukan data frame untuk iris sebagai data pelatihannya ataupun data targetnya gitu ya. Di sini data dan target ya bisa dibedakan untuk
data untuk yang data X ini nanti sebetulnya sebagai variabel bebasnya ya, variabel bebasnya. Target ini variabel terikatnya gitu ya. Ini jadi kita bisa menentukan variabel terikat maupun variabel bebas ya. Kemudian bisa juga selanjutnya nanti melakukan training maupun testing ya. Ini pakai train test splits ini ya, dari data XY ini tadi ya, data frame XY ini tadi nanti di split untuk menjadi data testing maupun data training ya. Kemudian kita bisa menentukan ini save dari data training, save dari data testing, save dari Y training, save dari Y testing. Nah, ini kita bisa menampilkan ya save-nya seperti apa dari data training maupun data testing, maupun save dari Y training maupun Y testingnya. Ya, kemudian selanjutnya setelah tadi ya kita bisa men-split data, nanti kita bisa membuat model ini. Nah, ini salah satunya ya, salah satu yang ada di ini pakai decision tree classifier ya. Ini misalkan markupnya 3, random state-nya 100 ya. Nanti kita bisa mencetak tipe modelnya pakai print type models, bisa menentukan model fittingnya, model.fit ya, x_strain, y_strain ya. Ini digunakan untuk pencocokan data dengan model ya, model fitting ya, model yang cocok seperti apa. Baru nanti kita bisa memvisualisasikan pohon keputusan ya, pohon keputusannya seperti apa. Kita bisa plot tree-nya ya, plot_tree itu untuk memvisualisasi model, feature_names ya, sama dengan iris.feature_name, class_name sama dengan iris.targets_names, fields true ya. Ini nanti akan ditampilkan pohon keputusan ya, pohon keputusan seperti apa, termasuk nilai-nilainya nanti ada di sana. Kemudian bisa memberi title-nya, title plotnya ini ya, plottingnya nanti akan diberi judul pengklasifikasian pohon keputusan pertama Anda gitu ya, misalkan ukurannya 8, colornya grey ya. Kemudian baru PLT show ya. Nanti bisa ditambahkan yang lain ya, ada sumbu X, sumbu Y ya, legend dan lain sebagainya. Setelah itu kita perlu mengevaluasi model menggunakan scikit-learn ya di Python ya. Kita bisa tuliskan prediction sama dengan model.prediksi x_test ya. Ini untuk menentukan prediksi kan kita menggunakan data test ya, data x test nanti untuk membuat prediksi modelnya, y-nya berapa gitu ya. Y prediction ini sebagai y-nya gitu ya, y prediksi. Kemudian print y-nya. Kemudian setelah kita bisa mencetak print prediction atau print y-nya, kita bisa mencari akurasinya gitu ya. Kita menggunakan matrix accuracy.score ya. Y true-nya adalah y test, y pred-nya adalah prediction ini gitu ya. Kita bisa mencetak akurasi dengan print accuracy ini. Jadi ke depan ya nanti kita menggunakan pustaka di Python, terutama scikit-learn ini ya, untuk membuat model-model ya dari data science yang kita punya gitu ya. Modelnya tidak harus prediksi ya, nanti modelnya macam-macam di sana ya. Model optimasi juga ada gitu ya, model regresi juga ada dan lain sebagainya. Nanti ke depan akan dipelajari lebih lanjut ya, berbagai macam model yang harus dibuat ya dari dataset yang ada gitu ya. Ada klasifikasi, ada prediksi gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Retno
Bu Khotijah, Bu Rismi maupun Bu Sukma gitu ya. Oke, referensinya juga cukup banyak nanti ya, tentang tool-tool ini juga cukup banyak di internet, silahkan nanti di search ya. Ini buku-bukunya juga ada ya, silahkan. Introduction to Python for Data Science. Sebetulnya tadi kalau saudara instalasi Anaconda ya, Anaconda yang terbaru yang 2001 itu di sana lengkap sekali ya tentang ini data science ya, lengkap sekali referensi tentang data science maupun tool-tool yang dicontohkan di sana. Nanti silahkan dicoba lebih lanjut ya menggunakan Anaconda ya. Kenapa kita menggunakan Anaconda ya? Perintah-perintah apa yang kita ketikkan di sana ya, kita tuliskan, kita program di sana, nanti akan tersimpan, terdokumentasi dengan baik pada file. Kalau perintah-perintah, kalau hanya menggunakan Python saja ya, kalau pakai command lain ya, nanti setelah komputer dimatikan ya sudah tidak ada arsip lagi gitu ya, hanya bisa membuat, menampilkan, nanti hilang, besok harus mengulang lagi. Tapi kalau pakai Anaconda, terutama Jupyter Notebook ya, kita punya arsip ya, apa yang kita kerjakan sebelumnya, seperti apa gitu ya. Kalau salah itu bisa langsung diperbaiki ya, langsung diperbaiki, nanti akan didapatkan hasil ya sesuai dengan yang kita inginkan ya, sehingga barisnya akan efisien gitu ya. Oke, silahkan nanti ini ada beberapa tutorial Python, nanti silahkan dicoba ya, termasuk ada YouTube-nya juga ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tool-tool yang digunakan pada Python. Dan di sini tadi kita coba menggunakan Jupyter Notebook ya, yang diinstalasi pada Anaconda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.